Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep analisis korelasi. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara melakukan analisa korelasi menggunakan JASP begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk pada apa itu analisis korelasi. Nah, korelasi itu merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih gitu ya, dan kira-kira seberapa kuat hubungan tersebut. Jadi analisis korelasi itu digunakan untuk melihat apa? Untuk melihat kira-kira apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih begitu, dan kira-kira seberapa kuat sih hubungan di antara variabel-variabel tersebut ya, dan bagaimanakah arah hubungannya begitu, nanti akan dibahas dalam analisis korelasi. Sebagai contoh, ini ada H0 dan H1 gitu ya. H0 itu hipotesis nihil, itu mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara regulasi diri akademik dengan prestasi belajar siswa. H1-nya, hipotesis kerjanya, ada hubungan antara regulasi diri akademik dengan prestasi belajar siswa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang disebut dengan analisis korelasi itu adalah analisa mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Dalam contoh ini kita menggunakan melihat hubungan di antara dua variabel. Variabel pertama adalah regulasi diri akademik, variabel kedua adalah prestasi belajar. Kira-kira ada hubungan nggak di antara keduanya? Ini kita harus menentukan H0-nya dulu, hipotesis nihilnya. Kemudian kita juga menentukan hipotesis kerjanya. Dari hasil hipotesa ini, maka kita akan menganalisa apakah memang pernyataan H0, hipotesa nihil ini benar adanya, ataukah yang benar adanya adalah hipotesa kerja. Kita menentukan menggunakan apa? Analisis korelasi ini begitu. Nah, korelasi hanya sesuai untuk data yang dapat dikuantifikasi. Ingat ya, jadi korelasi itu hanya sesuai pada data yang bisa dikuantifikasi, di mana angka itu memiliki makna seperti data continuous ya, ataupun data bentuknya ordinal kayak skala Likert itu masih bisa dipakai untuk dijadikan atau dianalisa menggunakan analisis korelasi. Namun jika data itu bersifat kategorial seperti jenis kelamin, kemudian jenis agama, kemudian alamat rumah, itu semua disebut dengan data diskrit. Data diskrit atau data kategorial itu tidak bisa dilakukan atau dianalisa menggunakan analisis korelasi, terutama korelasi product moment dari person begitu ya, tetapi bisa menggunakan yang lainnya. Oke. Nah, teknik ini tidak dapat digunakan untuk data ini kategorial gitu ya, kayak jenis kelamin tadi. Oke. Nah, pada dasarnya apakah variabel-variabel ini memang berkovariasi? Dalam hal ini, perubahan pada suatu variabel, perubahan variabel X itu mencerminkan perubahan yang sama pada variabel yang lain atau variabel Y-nya. Contoh, ketika regulasi diri ini naik, maka akan diikuti oleh kenaikan prestasi belajar siswa. Nah, ini menggambarkan bahwa adanya perubahan nilai atau skor regulasi diri ini akan diikuti oleh kenaikan pada variabel yang lain yang disebut dengan prestasi belajar. Tetapi belum tentu regulasi ini mempengaruhi prestasi belajar, belum tentu. Tetapi hanya menggambarkan kalau seandainya regulasi ini naik akan diikuti oleh kenaikan prestasi belajar siswa. Kalau seandainya regulasi diri ini turun, maka akan diikuti oleh penurunan prestasi belajar siswa. Sehingga kalau kita katakan bahwa yang disebut dengan analisis korelasi itu bisa bersifat bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Kalau bersifat positif itu berarti nanti korelasinya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau ini naik, oke, diikuti oleh ini juga naik. Nah, ada juga korelasi itu bersifat negatif. Bagaimana bersifat negatif itu? Seperti ini gambarnya. Ketika ini naik, ya, naik, oke, diikuti oleh ini turun. Nah, biasanya kalau seperti ini, variabel X-nya itu sifatnya negatif, variabel Y-nya sifatnya positif. Kalau ini, sifat variabel Y-nya sifatnya adalah positif, sedangkan variabel X-nya juga positif, begitu ya. Kalau korelasi dengan prestasi belajar siswa ini sama-sama positifnya. Kenapa? Karena regulasi diri naik akan diikuti oleh prestasi belajar yang naik. Tapi kalau seandainya regulasi diri berhubungan dengan katakanlah kecemasan presentasi, katakanlah gitu ya,
regulasi diri yang berhubungan dengan kecemasan presentasi, maka biasanya yang dipakai itu adalah hubungan negatif. Kenapa? Karena ketika regulasi diri naik, maka akan diikuti oleh kecemasan yang turun. Ketika regulasi ini turun, maka diikuti oleh kecemasan diri yang naik. Itu disebut dengan negatif dan ini disebut dengan positif itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jika satu variabel menyimpang dari rata variabel tersebut, apakah variabel lain juga akan menyimpang dari ratanya pada area yang sama ataupun berlawanan? Hal ini dapat dinilai dengan mengukur kovarian, tetapi hal ini tidak terstandar gitu ya. Meskipun nilai cara bisa diukur dengan menggunakan kovarian begitu ya, tetapi adanya bagaimana ketika sebuah simpangan rata-rata pada variabel x gitu ya, itu juga akan diikuti oleh simpangan rata-rata pada variabel y-nya gitu ya. Sebagai contoh, kita dapat mengukur kovarian dari dua variabel yang diukur dalam satuan meter, tetapi kita mengubah nilai tersebut ke dalam sentimeter. Nah, kita mendapatkan hubungan yang sama. Jadi kita menggunakan meter maupun sentimeter itu hubungannya sama. Kalau seandainya kita mengubah meter menjadi sentimeter, katakanlah gitu ya, itu arah hubungannya sama seperti ini, gitu ya. Namun tapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah nilai kovariannya begitu. Kovarian untuk meter 4,7 sedangkan kovarian untuk sentimeter 470 begitu. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, kovarian yang terstandar digunakan yang dikenal dengan koefisien korelasi product moment dari persen. Artinya apa? Untuk mengantisipasi perubahan kovarian antar dua variabel tersebut, itu ada analisa yang disebut dengan analisa korelasi persen. Nah, kita lambangkan dengan R. Biasanya ini R, X, Y. Hubungan antara X dengan Y maksudnya. Nah, koefisien ini berkisar antara min 1 sampai plus 1 ya. Semakin R ini mendekati plus 1 atau min 1, maka semakin kuat hubungannya antara kedua variabel tersebut. Kalau nilainya min berarti hubungannya negatif gitu ya. Kalau nilainya plus berarti hubungannya positif, gitu aja. Tetapi kalau mendekati angka 1, intinya angka 1, semakin kuat hubungannya. Namun jika harga R, harga korelasinya itu mendekati angka 0, maka semakin tidak terdapat hubungan di antara kedua variabel tersebut. Ya. Nah, jika R bernilai positif, maka peningkatan pada satu variabel akan diikuti oleh peningkatan variabel yang lain. Namun jika R itu bersifat negatif, maka peningkatan pada suatu variabel akan diikuti oleh penurunan pada variabel yang lain. Yang sudah saya jelaskan pada ini, konsep ini ya, model dari korelasi tersebut. Sehingga hipotesa itu bisa hipotesa positif dan hipotesa negatif gitu ya. Nah, kemudian koefisien korelasi R seharusnya tidak dicampur adukkan dengan R kuadrat atau koefisien determinasi ya, atau R koefisien korelasi majemuk sebagaimana digunakan dalam analisis regresi. Jadi sebaiknya memang tidak digunakan kalau menurut di dalam buku CASP begitu ya. Namun ya, kenapa? Karena asumsi utama dalam analisis korelasi ini adalah bahwa data terdistribusi secara normal dan linier. Analisis ini tidak akan bekerja dengan baik pada hubungan yang bersifat melengkung atau kurve linier. Artinya apa? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong masalah R ini gitu ya, kenapa kita nggak perlu menggunakan R kuadrat atau determinasi? Kenapa? Karena memang sebenarnya harga R itu menunjukkan besaran koefisien. Jadi ketika ketahui bahwa harga R itu katakanlah 0,87 gitu ya, maka 0,87 itu menunjukkan besar efek yang relatif besar. Kenapa? Karena mendekati angka 1. Jadi efek variabel X terhadap variabel Y itu semakin besar efeknya. Namun jika R-nya itu mendekati angka 0, maka semakin kecil pula yang disebut dengan besaran efek tersebut. Gitu, ya. Nah, asumsi utama di dalam analisis korelasi product moment person ini adalah bahwa data harus berdistribusi normal dan juga linier.
Kalau seandainya data tersebut tidak terdistribusi normal, residualnya ya. Jadi nanti coba dilihat lagi di bagaimana cara analisa normalitas. Jadi yang dianalisa itu adalah residualnya, hasil hubungan di antara dua variabel tersebut, begitu ya. Kalau itu menunjukkan tidak normal data tersebut, maka kita nggak bisa menggunakan korelasi product moment dari person, begitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah jika data tersebut bersifat ordinal atau kontinu tetapi melanggar asumsi yang disyaratkan untuk menjalankan uji parametrik, yakni korelasi product moment dari person, maka kita bisa menggunakan uji non parametrik sebagai alternatif dari koefisien korelasi person itu sendiri. Nah, alternatif itu bisa kita pakai adalah korelasi Sperman-Rho ataupun Kendall-Taebaum. Kenapa? Karena keduanya ini didasarkan pada data urutan atau ranking dan tidak dipengaruhi oleh outlier. Jadi ketika memang hubungannya itu data kita bersifat kategorial gitu ya, kemudian ordinal katakanlah gitu ya, ranking, maka kita bisa menggunakan korelasi Sperman-Rho atau Kendall-Taebaum gitu ya. Nah, Sperman-Rho ini biasanya digunakan untuk data skala ordinal dan Kendall-Taebaum digunakan untuk data dengan jumlah sampel yang kecil atau ketika banyak data yang memiliki nilai angka yang sama. Artinya bedanya antara Sperman dengan analisa Tau Kendall ini adalah bahwa kalau Sperman itu kita bisa menggunakan pada sampel yang besar gitu ya, namun Kendall-Taebaum itu kita bisa menggunakan pada sampel yang kecil ya. Nah, pada banyak kasus hasil antara koefisien korelasi Tau Kendall dan rank Sperman gitu ya adalah mirip sehingga mengarah pada kesimpulan yang sama. Namun, besaran efek yang digunakan sama dengan koefisien R pada Sperman-Rho. Berbeda dengan Kendall-Taebaum bahwa tidak hasil korelasi, koefisien korelasi yang dihasilkan dari analisa Kendall-Taebaum itu tidak bisa dijadikan sebagai besaran efek. Namun hasil korelasi Sperman ini bisa digunakan untuk melihat besaran efek antara variabel X terhadap variabel Y-nya gitu. Sehingga saran saya kita bisa menggunakan Sperman sebagai pengganti atau kita menggunakan uji non parametrik menggunakan Sperman itu sebagai pengganti korelasi product moment jika data kita tidak normal begitu ya. Jika data kita nggak normal. Nah, bagaimana melakukan analisa korelasi? Pertama adalah kumpulkan data yang akan diuji, jelas ini ya. Dan itu bersifat kontinu, rasio dan interval ya. Mungkin hasil skala Likert itu bisa dijadikan dikondisikan atau diasumsikan sebagai interval begitu ya hasilnya. Totalnya, skor totalnya. Kemudian susunlah hipotesa nihil dan hipotesa kerja. Dan setelah itu masukkan program ke dalam JASP data tersebut ya. Kemudian lakukan uji asumsi dahulu sebelum Anda melakukan uji korelasi, maka kita melakukan uji asumsi dulu. Nah, jika asumsi terpenuhi, lanjutkan pada korelasi product moment. Jika nggak terpenuhi, maka gunakan non parametrik Sperman tadi itu. Nah, kemudian lakukan analisa data korelasi ya. Nah, setelah itu mengcopy dan membaca output. Aturan dalam membuktikan diterima atau ditolaknya sebuah hipotesa kerja H1 apabila signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka H1 atau hipotesa kerja yang menyatakan bahwa ada hubungan itu diterima. Dan H0-nya yang menyatakan tidak ada hubungan itu ditolak. Namun apabila gitu ya, signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H1 hipotesa kerjanya yang mengatakan ada hubungan itu ditolak. Dan H0-nya yang mengatakan tidak ada hubungan itu diterima. Artinya berarti ketika memang signifikansi hasil korelasi itu menunjukkan di atas 0,05, maka hipotesa yang mengatakan ada hubungan itu ditolak sehingga hasilnya tidak ada hubungan begitu ya. Tetapi jika signifikansi itu di bawah 0,05, maka hasilnya itu diterima ada hubungan antara X dengan Y. Dan setelah itu kita bisa melaporkan hasil. Sebagai catatan pentingnya, korelasi hanya memberikan informasi tentang seberapa kuat sebuah hubungan. Ingat ya, memberikan seberapa kuat sebuah hubungan. Korelasi tidak pernah memberikan informasi mengenai arah di sini ya, pengaruh dalam hal ini variabel mana yang menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Tidak ada hubungan. Arah ini menunjukkan arah positif atau negatif begitu ya. Tetapi tidak menunjukkan bahwa variabel X itu menyebabkan tingginya variabel X menyebabkan tingginya variabel Y, tidak. Sehingga korelasi ini dapat digunakan untuk menyatakan bahwa satu hal menyebabkan hal yang lain.
Jadi korelasi itu tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa satu hal menyebabkan hal yang lainnya. Kenapa? Karena hanya menunjukkan hubungan saja. Ketika ini naik, maka diikuti oleh yang ini yang naik pula. Ketika X naik, diikuti oleh Y juga naik. Tetapi belum tentu X menyebabkan naiknya Y, begitu. Nah, biasanya korelasi yang signifikan sama sekali tidak berarti apa-apa dan semata-mata terjadi karena kebetulan. Terutama jika kita mengkorelasikan ribuan variabel, begitu. Hal ini dapat dilihat pada contoh-contoh korelasi yang aneh di bawah ini ya. Ada contoh korelasi. Nah, hipotesisnya gini, jumlah koloni lebah penghasil madu berkorelasi kuat dengan angka pernikahan di South Carolina per 1000 pernikahan. Nah, ketika koloni penghasil madu itu meningkat, jumlah koloni penghasil madu itu meningkat gitu ya, diikuti oleh meningkatnya pernikahan di South Carolina. Nah, ini kan hal yang aneh. Apa kaitannya jumlah koloni lebah meningkat itu juga meningkatkan atau mempengaruhi peningkatan pernikahan di South Carolina? Bahwa ini menyatakan bahwa tidak berarti bahwa peningkatan jumlah koloni lebah itu mempengaruhi peningkatan pernikahan di South Carolina, tidak, tetapi memang ketika jumlah koloni lebah itu meningkat diikuti oleh peningkatan, hanya diikuti saja gitu ya, belum tentu menaiknya jumlah koloni lebah itu mempengaruhi peningkatan dari angka pernikahan di South Carolina, begitu. Nah, itu informasi penting atau konsep penting mengenai korelasi, sehingga korelasi ini hanya sebatas menggambarkan hubungan di antara kedua variabel dan bagaimana arah hubungannya, tetapi tidak mengatakan X itu mempengaruhi Y, tidak. Bagaimana X mempengaruhi Y akan dibahas pada konsep regresi pada pertemuan selanjutnya. Oke, setelah ini silakan ikuti pada video berikutnya mengenai tata cara analisa korelasi, baik itu parametrik maupun parametrik menggunakan GSP. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.